orang baru Gini loh, gitu. Nanti bisa aja loh Andi Azwan tiba-tiba jadi. Gini, ya terus terang saja bagaimanapun Rismon pernah menjadi bagian dari sahabat kami. Dan saya tetap di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari, insya Allah besok nyepi, besok lusa adalah, hari ini nyepi ya, besok adalah kita merayakan Lebaran. Itu kita akan melihat bahwa sesuatu orang kita doakan menerima hidayah. Nah makanya ada pakar yang menuliskan ini, pakar wartawan ya, namanya Lukas Luarto, ini pakar. Rismon itu mengalami trilema, 3 kali dilema ya tak ilmiah dari Rismon. Yaitu yang pertama dia, apakah dia itu sukarela, 2 itu dipaksa, atau dia diancam. Nah itu. Jadi kalau menurut saya, 3 ini yang dialami, maka dia bisa berubah. Makanya saya, ya sudahlah, terserah lu Mon. Kalau kamu mau berubah, ya itu terserah. Tapi saya tetap melihat dia, dan tetap percaya semua pikirannya, sebelum tanggal 11 Maret. Setelah tanggal 11 Maret 2026, mungkin respon sudah seperti apa yang dikatakan oleh para Tapi Mas Roy kalau diancam berarti kan ancaman datang dari lawannya yang selama ini kita tahu adalah pihak bisa aja dilawan, bisa juga enggak. Ini saya fair aja. Bisa juga berasal dari internalnya dia juga bisa. Internal itu artinya apa? Sesuatu yang dia salah. Ada internalnya maksudnya? Ya mungkin saja tanyakan ke mereka. Tapi bisa juga dia dapat hadiah. Wah ini dapat hampers yang sangat asik. Selamat Lebaran. Meskipun begitu dikasih hampers ditutup pintunya. Truk gitu. Sebenarnya dia bingung. Itu juga bisa. Baik. Saya mau dengar sekarang tanggapan dari Bang Andi. Bang Andi ada tadi mengatakan dengan eksplisit bahwa Anda membela Rismon. Ya. Kenapa Bang? Kenapa saya membela Rismon? Karena memang itu adalah suara kebenaran. Kebenaran? Dia terusik batinnya ketika kemudian. Jadi begini Mbak ya. Tidak ada satupun ya di negara hukum yang asli dikatakan palsu. Dan tidak ada di negara hukum manapun juga yang palsu dikatakan asli. Nggak bisa sampai kapanpun. Tanpa bukti? Jokowi. Iya. Jokowi mereka ini tidak memiliki bukti. Tanggapannya Bang Bayangkan, sebentar saya tambahkan sedikit lagi. Boleh, intinya Bang, kita nggak punya banyak bahwa waktu. tidak bisa kita palsu menjadi asli, asli menjadi palsu. Kemudian terkait anatomi. Ya, anatomi dan lain-lain sebagainya. Anda melihat dari foto kok. Bisa anatomi, fotokopian lagi. Tapi kan sekolahnya udah lama, bisa saja mungkin Bang Ade. Itulah. Bayar. Yang namanya ahli anatomi itu, ya saya pernah juga memakai ahli anatomi dalam beberapa kasus. Tapi Anda bukan ahli anatomi, bukan dokter. Saya memakai ahli anatomi. Memakai itu nggak bisa. Saya aja yang punya gelar. Yang benar, yang bukan kelompok. Yang belajar anatomi. Yang benar loh ya. Berarti intinya adalah tidak boleh. Kesehatan aja ngerti. Sudah berpihak. Sudah bukan anatomi itu. Saya mau dengar Bang Andi sekarang. Fotokopi. Yang ahli deh. Yang ahli aja bahaya. Baik, silakan Bang Andi. Saya mau dengar dari Bang Andi. Kalau kita begini ya debat kusir. Iyalah. Iya. Makanya seahli benar, dokter saya lah. bisa melihatnya seperti ini. Kalau kita ini ahli apa 2012 tadi. Enggak, ini ahli apa ini? Jangan diganggu dulu Mas. Makanya ini ahli apa? Dengerin dulu. Sebentar. Ini membahas terkait pertemuan. Tadi dokter pada saat itu ahli apa? Oke, baik. Sebentar. Makanya kan katanya tadi debat kusir kalau nggak ahli. Jokowi Ahok. Gue bicara masalah ini. Apanya? Ahli apa sebagai apa? Sebagai apa? Baik, kita membahas terkait dengan pertemuan, Mas Roy. Oke, tadi dokter sebagai ahli apa dulu? Diam dulu aja deh. 2012 gue diam tadi. Gini loh Mas Roy, dengerin dulu deh. Harus ada kompetensinya dia sebagai apa? Aja nggak punya kompetensi. Oh jelas saya punya kompetensi di mana? Kompetisinya. Mana? Apa kompetisinya Mas Roy? Matematika udah jelas. Baik, boleh. Silakan kembali. Andi Azwani hanya D3. D3 Pemerintah Indonesia digital forensik. Telematika gambar bergerak. Ini ada mejanya masing-masing, boleh tetap lagi. Dokter asli. Dokter apa? Dokter asli. Bilang telematika. Dokter asli. Kita dokter manajemen berdasarkan AI. OCB. Tahu nggak OCB? OCB tahu ya? Mas Roy tidak linear. Ngerti dia. Aduh, konyol ini. Ini kita kalau kayak begini kita ngabisin waktu ya. Ini kalau kayak gini kita ngabisin waktu. Silakan 2012 pertemuan. Ini orang nggak punya kompetensi ngomong. Pada 2012 Anda sebagai apa Bang Andi? Sebagai relawan. Ngomong abal-abal ya. Saya dari Gerindra ditugaskan oleh Ketua almarhum Pak Taufik. Oke, baik. Sebagai apa? Sebagai tim sosialisasi kampanye. Nggak punya kemampuan di situ ada Demokrat, ada Gerindra dan ada Mas Roy diam dulu deh. Karena saya mengatur yang namanya jadwal Pak Jokowi dan ngatur itu. D3 ngatur apa? Nah pertemuan di sahabat saya juga. Dr. Mustar itu pertama beliau datang. Ilmunya apa ini nggak jelas Pak Jul. Oke.
Beliau juga hadir situ. Ini dokter asli. Berarti pernah ketemu di tahun 2012 ya pada saat itu. Baik, silakan. Karena saya hadir di situ, ya. Pertama itu saya hadir di situ. Dan ini kemampuannya apa, pendidikannya apa, gak jelas Andi Aswan itu apa. Apa yang dikatakan itu bahwa itu orang beda? Sama sekali. Ini ilmunya nggak jelas untuk itu. Karena saya tidak terima. Memang sekarang kurus tidak berkomentar pada Nah gini. Saya menyampaikan keilmuan saya sebagai anatomi. Betul. Tamat 85. Cuma pandangan tidak bisa. Ini dokter lah. Dokter baik. Itu jelas ya. Dokter tidak pendidikannya ada jelas. diterima. Tapi mendengarkan dari orang lain. Tapi saya mau tanya. Baik, terima kasih Bang Andi. Saya mau tanya. Dok, tapi memang apakah seorang Halo semua. Selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Setiap orang lain mau menerangkan si Roy selalu ganggu dan mancing orang lain marah. Itulah kelakuan Roy Panci. Roy Suryo, saya dukung kamu terus sampai ke pengadilan. Jika kamu kalah di pengadilan, di penjara, saya tetap akan menertawakan kamu, Roy Suryo. Cara debat si Roy ini memacam anak SD kelas 4, ngotot. Terus kalau Bang Roy CS perjuangan, kalau salah di mata Tuhan kita di penjara nggak masalah, tapi sebaliknya bila pihak lain yang salah dihukum. Kompetensi si Roy yang muncungnya. Roy gila memang, kelebihan dari Panci jatuh sedikit saja bunyinya kuat. Seperti lihat Andi Aswan debat sama nenek-nenek. Kapan nih masuk sidang? Kok mau debat dengan Andi Aswan dan Gonggon? Itu orang sok tahu. Bangga dengan gelar dokter, tapi kami masih ingat dengan Panci. Soneo senjatanya ngeyel. Bang Ade penyampaian selalu ada jeda A, I, U, E, O sehingga mudah dipotong lawan bicaranya. Roy Panci rambutnya sudah rontok. Ini dokter apa lagi? Kasihan bapak itu dokter, ngapa gabung ke si Roy, kelihatan bodohnya. Cuma hakim yang memutuskan gimana sahnya. Si Roy ini macam anak TK saja, nggak bisa dengar orang lain, mau bicara dulu parah. Habis kalau Roy akhirnya terbongkar. Roy Suryo adalah ahli fotokopi. Termul ini sebentar lagi akan malu, sudah tahu jasanya palsu. Gara-gara dan kata palsu dia kubu saling serang. Lah ijazah aslinya diperlihatkan. Roy Panci nyorocos mulu kalau kalah debat. Roy Suryo sudah gila katanya DR, tapi otak kayak anak SD. Panci pembuat fitnah, ayo Polda segera bawa ke persidangan, rakyat menunggu keputusan pengadilan. Andi Aswan mencari untuk sesuap nasi, tapi berbohong sudah jadi kebiasaan. Roy ini seperti lagi promosi Panci. Roy semakin ditanggapi semakin senang, sidang saja bisa biar Roy stres. Kemana-mana selalu bawa kertas persis orang gila. Andi kalau kalah selalu menyerang pribadi. Roy Suryo ditantang hukuman pancung, berani enggak? Roy Suryo pantasnya debat di pinggir jalan, begini kok diundang sebagai narasumber, kualitasnya rendah sekali. Roy Suryo sangat terlihat jelas bahwa dia sudah mulai stres atau sakit jiwa. Debat konyol tak bermutu, ngotot-ngototan suara keras. Roy Suryo itu kan yang pernah dipenjara dan yang korupsi itu kan ya. Roy Suryo kelihatan bodohnya. Roy Suryo mantan menteri yang bakal menyandang Resit Davis. Si muka tembok Roy Suryo nggak ada malunya. Jokowi dalam pidato kan selalu ngibul. Panci, mantan menteri kelakuan kayak gini, apa Indonesia tidak malu pernah punya menteri seperti ini? Termul asal ngomong. Roy Merino takkei balung. Panci, apakah sebodoh itu bikin jasa palsu dengan foto orang lain? Nuduh yang masuk akal dikit lah, masa sekelas dokter kayak gitu. Pingin tahu endingnya Roy Panci yang tukang ngeyel kayak apa sih? Roy Suryo kalau posisinya kejepit larinya menanyakan pendidikan dan kompetensi orang seperti dia, lupa pendidikan tak selalu berbanding lurus dengan kompetensi seorang. Banyak orang dengan pendidikan biasa saja tapi kompetensinya melampaui seorang profesor. Roy Suryo selalu ngomong kalau orang ngomong. Kenapa sih kamu kok selalu bikin emosi, Roy? Sudahlah, berhenti berdebat, sudah ditunjukkan dengan Bapak Presiden bahwa jasanya palsu. Daripada kalian debat kayak gitu, mending ijazah itu diserahkan, dicek independen oleh pihak independen. Baru itu adil dan clear. Orang stres dikasih panggung. Inikah Panci yang kalian support? Kalian dukung ketika orang sedang bicara. Si Panci pasti nyerocos, ngaku ahli tapi kok nggak punya adab.
bentar lagi juga stres nih Panci. Apalagi narasumber saya bilang struktur rahang juga gigi tidak bisa berubah. Anda yakin yang tidak berubah itu gendara? Belajar dulu mas narasumber. Kelihatan banget Roy stres, ngomong ngomel sendiri. Katanya terpelajar tapi pemikirannya kolos, stupid, astaga. Saya baru temui orang on kelas dewasa, katanya diancam dan lain-lain. Anda tahu Risma menyerah karena apa? Panci mulut seperti nyok ayam, mulut nggak pernah diem. Ngeraradu bagong, memuakkan semua, nggak mendidik. Termul selalu ngotot dan selalu memotong pembicaraan Roy. Betul apa yang disampaikan dengan bapak yang pakai topi itu. Masa remaja nggak ada perubahan sampai tua, ahli abal-abal. Roy Suryo makin kelihatan sakit jiwanya. Roy cuma nulis 50 halaman tapi keluar-keluarnya paling banyak. Malu dong ngaku peneliti tapi cuma nulis 50 halaman. Buka JWP 700 halaman lebih, artinya Roy cuma 0,000 berapa dong sumbangsinya. Kebohongan, kelicikan, tipuan dan korupsi Jokowi dilindungi oleh lembaga negara. Roy Dr. Panci. Ini debat terus, kapan sidangnya sih? Ruwet tunjukin jasa saja sudah sekali. Padahal tinggal tunjukin benar-benar ada udang di balik periuk. Masalah kecil jadi besar, Pak Jokowi tunjukkan jasa aslinya beres. Kalau terbukti aslinya tinggal laporkan Roy CS. Ngapain urusin Rismon? Ijazah aja muncullah ke publik, jangan jalan-jalan ke sana kemari. Roy sudah lu ahli Oppo S1 komunikasi sama manajemen Oppo itu ahli ngibul, suka ngibul yang nama di KTP. Beda dengan di KTP palsu juga itu. Saya yakin foto di jasa asli. Logikanya masih yang memasukkan ijazah tapi foto pakai orang lain, atau ngambil ijazah orang tapi foto nggak diganti. Semisal ijazah itu benar buat di pasar pramuka kan aneh kalau dikasih foto orang. Roy bikin muak di setiap debat seolah dia yang paling benar, selalu nuduh orang lain bodoh dan salah. Kita perhatikan bagaimana Roy selanjutnya, mulut ember Roy akan tetap konsisten. Nih Roy dan kawannya tahu tuh bicaranya hanya mau benar sendiri tapi wataknya nggak ada yang benar. Hanya mau benar Roy itu omong kosong tak ada guna. Coba cerna pakai nalar akal sehat, lihat kasat mata aja fotonya beda jauh sama Jakopret Jokodo nggak ada embos tanggalnya. Asli buatan pasar pramuka. Coba cerna pakai nalar akal sehat, lihat kasat mata. Embos tangannya asli